Hai Healthizen, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Feby dari Seni Sehat, Seni Kelola Tubuh, Jiwa, dan Makanan. Nah, seperti yang sudah diinfokan beberapa hari lalu, kalau hari ini kita bakal live bareng dokter yang super hebat, yaitu Dokter Jualita Surapsari. Nah, beliau ini merupakan dokter spesialis gizi klinik loh. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung undang aja ya dokternya. Halo, siang dok. Hai, selamat siang. Halo, Iya, gimana dok kabarnya? kabar baik, sehat. Iya, gimana? Baik juga Sehat? dok. Oke. Jadi Gimana? gini dok, kita kan hari ini Mm-mm. mau ngangkat tema penularan virus COVID-19 melalui makanan nih dok. Mm-mm. Mm-mm. Ya, soalnya kan banyak banget nih pasti teman-teman yang kayak mau beli makanan di luar, jadi ragu gitu loh dok, takut tertular Mm-mm. virus COVID katanya. Nah, kita Mm-mm. mau cari tahu nih dok, sebenarnya virus COVID-19 ini menular nggak sih dok melalui makanan? Oke, jadi virus yang menyebabkan penyakit namanya COVID-19 itu disebut dengan virus SARS-CoV-2 gitu. Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang memang dia bisa dibilang dia tidak menyebar atau tidak ditularkan melalui makanan. Jadi dia bukan foodborne illness gitu. Jadi sampai sekarang pun belum terbukti bahwa si SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini bisa ditularkan melalui makanan gitu. Jadi bisa dibilang yang pertama, berarti kalau gitu aman ya kalau kita makan, dia tidak akan menularkan virus SARS-CoV-2 ini. Jawabannya iya betul, tetapi teknik penyiapan yang salah bisa tetap beresiko gitu loh. Karena kan yang sekarang jadi pertanyaan seringkali kan, aman gak ya beli makanan di luar gitu, bener gak? Iya bener dok. Bener kan gitu. Jadi yang saya sebut beresiko, ada yang langsung nangis nih kayaknya nih. Mia Hairun Langsung wah beresiko gitu. langsung panik. Enggak, jadi gini, yang pertama virus SARS-CoV-2 ini yang pasti dia ditularkan melalui droplet. Droplet itu jadi kayak partikel kecil yang isinya virus. Nah, si droplet ini bisa aja ketika lagi disiapin makanannya, kemudian dimasukin ke dalam kemasan, terus orang yang nyiapin makanan itu dia bersin atau batuk gitu. Jadi dia bisa kena ke misalnya ke kemasan makanannya gitu kan. Nah, kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, dia penularannya juga melalui kontak langsung. Makanya kita mesti jaga jarak kan. Dan kalau misalkan kita beli makanan di luar pun diusahakan tidak langsung berkontak dengan orang lain. Gitu. Ya kan? Terus penularan yang ketiga ada yang namanya aerosol. Aerosol itu droplet yang lebih kecil lagi gitu. Nah, kita balik lagi tuh ke tadi. Misalnya kita lagi beli makanan, kita mesti lihat juga orang yang menyiapkan makanan itu dia pakai proteksi nggak, pakai masker atau enggak. Kadang-kadang kan orang-orang yang lagi kerja itu maskernya suka turun ke hidung. Bener kan? Bener dok. Ketika dia lagi maskernya turun ke hidung terus dia batuk atau bersin, nah bisa aja dropletnya nempel ke kemasan makanannya itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, sebisa mungkin beli makanan di luarnya itu kita pakai jasa antar aja, sehingga kita nggak langsung berkontak dengan orang lain. Nah, biasanya kita juga bisa bilang nanti ketika kita pakai jasa pengantaran itu, nanti paketnya taruh di depan rumah aja ya, jadi nggak perlu kita bertatapan langsung gitu loh, nggak perlu bertemu langsung. Terus yang kedua, ketika makanan itu datang, makanan itu datang, yang perlu kita lakukan pertama kali, kita cuci tangan dulu. Habis cuci tangan, kita pegang kemasan makanannya itu. Kemudian langsung kita pindahkan dulu ke ke wadah kita sendiri yang udah bersih gitu. Sebisa mungkin kita angetin lagi di rumah karena virusnya itu akan tidak aktif pada suhu 70 derajat
70 gitu. derajat ya dok ya? Jadi kita panasin dulu tuh, karena ada penelitiannya bahwa kalau virus ini dipanaskan 70 derajat selama 5 menit, dia akan Mm-mm. menjadi tidak aktif Oh. gitu. Nah, terus setelah itu, setelah kita pindahin ke dalam wadah kita sendiri, si plastik Mm-mm. kemasan itu langsung kita buang. Habis itu jangan lupa cuci tangan lagi, dan semua permukaan yang kita yang kira-kira mengenai si plastik membungkus itu langsung kita bersihkan lagi. Kan kadang-kadang kan kita taruh dulu di meja ya kan, terus baru kita pindahin. Nah, permukaan mejanya itu langsung kita bersihkan lagi, gitu loh. Mm-mm. Oke, kalau itu kan tadi udah dibilang ya dok ya, maksudnya tips-tips amannya ya dok ya untuk membeli makanan di luar rumah, seperti itu. Kalau misalnya nih dok, kayak kita kan sekarang juga karena udah sumpek banget di rumah, biasanya kan pengen banget makan di luar nih dok. Nah, kalau tips aman makan di luar rumahnya gimana tuh dok kira-kira? Oke, jadi Biar nggak memang ragu lagi. ada, jadi memang tips makan di luar itu dia dibagi menjadi 4 kategori gitu. 4 kategori resiko rendah sampai resiko paling tinggi untuk kena penyebaran COVID. Kalau yang dibilang resiko paling rendah tadi, kita bisa drive thru, kita bisa pakai jasa delivery, atau kita take away aja, gitu, ya kan? Apalagi kalau minimal kontak sama si jasa pengantar itu. Jadi itu dimasukkan dalam kategori paling rendah, gitu. Resiko paling rendah untuk mendapatkan COVID. Kemudian resiko di atasnya adalah kalau kita makan di restoran, tapi restorannya itu outdoor, ya. Diusahakan kita makan di restoran yang dia outdoor, atau paling nggak dia punya banyak jendela, ya kan, sehingga ventilasinya bagus gitu. Sirkulasi udaranya gitu ya dok ya? Sirkulasi udaranya bagus. Terus juga harus dipastikan bahwa kapasitas restorannya tidak boleh full seperti biasanya. Jadi kita harus memastikan bahwa jarak antar meja itu paling enggak 2 meter. Ya, gitu. Itu resiko di atasnya lower risk. Nah, resiko atasnya lagi, kalau misalnya kita makan di restoran tapi indoor. Indoor meskipun jaraknya tetap 2 meter, resikonya meningkat. Nah, yang resikonya paling tinggi adalah kalau kita makan di restoran, tetapi restorannya itu jarak antar meja nggak diatur 2 meter. Nah, jadi tipsnya adalah kalau kita lagi pengen banget makan di luar, yang pertama, pastikan bahwa ketika kita makan itu bukan di jam-jam restoran penuh, restoran yang full. Jadi cari yang sepi gitu ya dok ya jadinya. Atau bila memungkinkan kita telepon dulu ke restorannya gitu. Kalau bisa di booking, kita pastikan bahwa memang restoran ini menerapkan menerapkan physical distancing. Dia menerapkan juga bahwa kapasitas restorannya itu tidak 100% seperti biasanya, tetapi dia hanya 30% misalnya gitu. Nah, biasanya sih kita kan pengennya itu kalau di luar itu nongkrong-nongkrong gitu kan ya, ngopi-ngopi cantik gitu kan, pengennya gitu. Nah, dengan kayak gitu kita pastiin dulu deh pokoknya pas saat kita datang itu bukan pas saat lagi rame banget gitu. Terus yang kedua, kita juga harus pastikan bahwa restoran yang kita datangi ini memang memiliki protokol yang cukup aman. Jadi kita lihat semua petugasnya pakai masker atau enggak sih, pakai maskernya benar atau enggak sih. Kalau pakai maskernya enggak benar, kita punya hak untuk menegur gitu loh. Ya, kita punya hak untuk menegur. Kemudian yang ketiga, diusahakan memang restorannya dia punya ventilasi yang bagus, atau bahkan kita makannya di restoran yang outdoor gitu. Terus jangan lupa bawa hand sanitizer, atau begitu datang kita langsung cuci tangan ya. Iya, itu wajib tuh ya dok ya. Wajib. Sebelumnya mau ngingetin dulu nih buat healthyzen yang mau bertanya, itu bisa klik logo yang tanda tanya di bawah ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanyain bisa langsung tanya. Tuh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih dok dari yang kemarin di feed Instagram sama di story. Pertanyaan pertama nih dok, ketika belanja di pasar atau supermarket, kan buah atau sayur-sayuran biasanya dipegang banyak orang. Nah, kalau pas sampai rumah, kita cuci, lalu kita masak, apakah virusnya masih ada, dok? Nah, tadi kan saya bilang bahwa
virus ini ketika dia diberikan suhu 70 derajat selama 5 menit, virusnya udah tidak aktif lagi. Jadi memang sayur dan buah yang kita beli di supermarket biasanya udah banyak dipegang-pegang orang kan. Jadi tipsnya adalah kalau makan sayur memang paling bagus sayurnya dimasak gitu. Jadi bukan sayuran mentah kayak lalap atau salad. Tetapi kalau memang kita pengen makan sayuran mentah, kita harus yakin bahwa sayurnya itu udah bersih. Jadi kita cuci bersih dulu gitu. Terus yang kedua, kalau buah, usahakan buah-buah yang kita makan memang buah yang punya kulit. Sehingga waktu mau makan kulitnya bisa dibuang dulu. Kayak makan pisang, makan pepaya, makan melon gitu. Bahkan saat ini kalau dulu kita biasanya makan apir kan biasanya nggak usah dikupas kan supaya kita bisa dapat seratnya kan. Tapi saat ini sebaiknya kita kupas dulu deh untuk yakin bahwa itu bersih. Bahkan di luar itu ada dokter yang cukup ekstrim. Waktu dia belanja ke supermarket, dia akan naruh dulu barang belanjaannya di garasinya dia selama 3 hari. Gitu. Karena kan virusnya gitu hilang. Karena kan penelitiannya kan paling lama virus 2 jam kan, dia akan ada di permukaan benda gitu kan. Jadi dia tinggal dulu di garasinya selama 3 hari, baru habis itu dia masukin ke dalam rumah. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau di kita ya gitu. Susah ya dok. Susah. Jadi ya yang penting kita menjamin bahwa itu bersih. Jadi kalau sayur itu ya kita cuci aja di air mengalir, habis itu baru dimasak. Jadi kita yakin bahwa virusnya udah nggak ada. Gitu. Bener. Oke dok, terus pertanyaan selanjutnya, dok kalau kita beli gorengan virusnya mati gak di minyak? Virusnya mati waktu digoreng, virusnya mati waktu makanan tuh digoreng. Tetapi kan biasanya orang kalau jualan gorengan di pinggir jalan dia kebuka ya, habis digoreng dia taruh di tempatnya dan kebuka. Nah kalau misalnya si tukang gorengan itu tiba-tiba bersin atau batuk gitu ya, terus pakai maskernya nggak bener, nah bisa aja dropletnya nempel ke situ. Nah yang ditakutkan kan misalnya beli gorengan lah gitu di jalan, terus di atas gorengan itu ada dropletnya, kita pegang lah pakai tangan gitu kan. Memang ketika kita makan dia nggak akan masuk melalui saluran pencernaan kita, tapi setelah selesai kita ngambil itu di tangan kita udah ada dropletnya kan. Betul nggak? Udah ada dropletnya kan? Terus kita kucek-kucek mata. Nah, si virus ini dia bisa masuk langsung melalui membran selaput mata kita gitu. Jadi yang disebut dengan self inoculation atau masuknya virus itu sendiri ke dalam badan kita itu bisa melalui selaput lendir mata, selaput lendir hidung, selaput lendir bibir atau mulut. Makanya kan memang yang selalu kita ingetin adalah untuk selalu cuci tangan gitu kan. Karena dengan cuci tangan kita yakin bahwa di dalam di permukaan tangan kita itu tidak ada droplet yang berisi virus. Sehingga kalau kita pegang hidung, pegang mata aman gitu. Jadi jangan sampai ketika kita megang banyak permukaan, termasuk makanan yang ada dropletnya itu, kemudian dropletnya nempel ke kulit kita, terus kita kucek-kucek mata atau pegang hidung, nah dia bisa masuk. Gitu sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya nih dok, gorengannya itu kayak masih panas banget, itu berarti virusnya masih mati dong dok? Masih mati, udah mati dong dok? Betul, mati, ya? Betul. Itu udah mati. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita misalnya dia masih panas-panas nih, masukin ke dalam packagingnya, ya kan? Masukin ke dalam kemasannya gitu, ke dalam kemasan. Nah, takutnya kalau di kemasan itu ada droplet, kita pegang pakai tangan, terus kita pegang-pegang muka, nah bisa aja kan si virus itu masuk juga ke tubuh kita. Jadi sebetulnya boleh makan, nggak apa-apa. Virusnya udah tidak aktif, tetapi ketika kita selesai pegang makanan itu, jangan lupa cuci tangan. Sehingga kalau nggak sengaja kita pegang area wajah, itu aman, gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau di dalam makanannya sendiri, terus kita telan, si virus itu dia tidak akan masuk lewat saluran cerna kita, gitu. Sampai sekarang sih penelitiannya masih seperti itu. Jadi hanya saluran pernafasan ya dok ya?
Jadi hanya saluran Mata, pernafasan dia bisa masuk ya. mata, hidung, ya. sama bibir. Gitu. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam saluran cerna, sebetulnya di lambung pun, kondisi asam di dalam lambung pun akan mematikan virus itu, gitu. Akan mengaktifasi virusnya, gitu. Sampai sekarang penelitiannya seperti itu. Jadi belum terbukti bahwa itu ditularkan melalui makanan, gitu. Jadi yang mau aku garis bawahi adalah ketika beli makanan di luar, kita harus tahu gimana cara menghandle si kemasannya itu loh, menerimanya. Jadi waktu kita nerima, terus kita pindahin ke wadah kita sendiri. Setelah itu kita buang ke tempat sampah, jangan selalu cuci tangan. Sehingga kalau nggak sengaja kita pegang area wajah, itu akan aman, gitu. Oke, baik dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah virus COVID-19 ini bisa ada di cup minuman? Kalau misalnya ada di cup minuman, kira-kira berapa lama sih bisa nempelnya? Terus gimana cara ngebersihinnya dok? Nah ini biasanya yang beli boba nih dok. Yang pertama dia bisa ada di cup minuman, bisa. Kalau misalkan tadi orang yang menyiapkan minuman itu dia batuk atau bersin nggak sengaja, akhirnya dropletnya nempel. Nah penelitiannya memang kan si virus ini paling lama bertahan di bahan plastik gitu. Dia bisa sampai 70 bertahan hidup di bahan plastik. Tetapi gini, ketika ada virus nempel di bahan plastik bertahan 72 jam, kita cuma baru tahu doang, oh ini masih hidup nih virusnya. Tapi kita nggak tahu apakah virus tersebut bisa menginfeksi kita atau enggak sih gitu. Jadi belum tentu menyebabkan infeksi di tubuh kita. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah gimana cara supaya kita nggak mendapatkan virus tersebut. Yang pertama, kalau kita minum di luar, kan biasanya kita dikasih sedotan yang masih disil rapat ya. Biasanya diplastikin atau dibungkus dengan kertas. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan sedotan itu sehingga kita yakin bahwa dia baru dibuka dan bersih. Gitu. Memang akhirnya ini tidak ramah lingkungan. Kondisi ini lagi tidak kondisi ramah lingkungan, betul. Karena kita dikit-dikit buang plastik, tapi mau nggak mau pada kondisi ini harus seperti itu. Gitu. Iya benar. Karena kegiatan minum boba ini belum berhenti ya, Dok ya. Belum berhenti. Makin menjamur gitu. Bahkan ya. Betul. Gitu. Oke, kita lihat yang tanya. Ini ada dari Mia, virus COVID bisa bertahan di makanan nggak dok? Kalau iya berapa lama? Nah sebenarnya si virus COVID ini kalau di makanan dia bisa berkembang biak nggak sih dok? Enggak ya? Sampai sekarang sih penelitiannya di dalam makanan sendiri belum ada gitu. Jadi yang diteliti adalah di plastik, stainless steel, kemudian di kardus seperti itu. Jadi kalau di kardus itu dia bisa bertahan 6-8 jam gitu. Kalau di stainless steel dia lebih tahan sampai 1 hari gitu. Nah yang paling lama dia ada di kemasan plastik. Jadi plastik itu bisa sampai 3 hari gitu. Tetapi kalau di dalam makanan sendiri belum ada penelitiannya. Belum ada penelitiannya dok. Apakah kalau makanan didiemin aja kemudian ada mengandung virus, dia akan bertahan atau enggak di dalam makanan tersebut. Sampai sekarang penelitiannya adalah baru di objek-objek seperti misalnya stainless steel, di plastik, di kardus, seperti itu. Jadi yang di dalam makanan belum diteliti. Belum ada ya dok ya? Oke, sebentar ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaannya agak melenceng sih ya dok ya. Dok, bener nggak virus COVID bisa ada di udara nih dok? Oke. Ya, ini sepertinya mau ngomongin apakah virus COVID ini airborne disease atau enggak gitu ya? Kan ya, kemarin mungkin karena takut keluar ya dok ya, beli makanan di luar. Jadi memang ada penelitiannya juga bahwa
penelitiannya di Singapura. Jadi di Singapura itu diteliti ruangan yang dipakai oleh pasien yang dirawat karena COVID. Setelah pasien itu keluar, terus diteliti tuh ruangannya di 15 titik gitu. Jadi penelitiannya itu kita ngambil beberapa sampel di 15 titik. Ternyata memang 13 dari 15 sampel tersebut mengandung materi virus. Jadi virusnya memang masih ada gitu. Tetapi kembali lagi tadi, apakah virus ini dengan jumlah tertentu memang bisa menginfeksi atau enggak, belum tentu. Jadi sampai sekarang memang kesimpulannya masih sama, bahwa virus COVID-19 ini tidak bisa menular melalui kita bilang airborne disease, enggak gitu. Ini bukan airborne disease masih, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya di rumah sakit ya, di rumah sakit yang mana ada prosedur-prosedur tertentu yang menimbulkan aerosol gitu ya, bisa saja virus COVID ini menular. Tetapi kalau di komunitas, kebanyakan masih kontak langsung dan droplet gitu. Jadi kita yang harus pastikan adalah pokoknya selalu pakai masker dimanapun, kemudian jaga jarak supaya kita nggak langsung berkontak dengan orang lain gitu. Jadi balik lagi ke protokol kesehatan yang udah diberikan ya dok ya. Jadi itu nggak kayak virusnya melayang-layang di udara gitu, enggak. Iya benar-benar dok. Oke deh, ini sih pertanyaannya udah kejawab semua nih dok. Aduh keren banget deh informasinya. Aduh aku dapat banyak banget nih ya kan. Aku mau nyimpulin sedikit aja sih dok. Jadi kan kesimpulannya tuh intinya virus ini tuh COVID-19 ini tidak menular melalui makanan, namun tetap beresiko ya dok ya. Jadi kalau misalnya kalau kita tidak menjaga perilaku kita, gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya kita pengen banget buat makan di luar ya kita bisa menerapkan yang tadi ya dok ya. Jadi ada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi seperti itu. Jadi misalnya kalau mau resiko rendah ya kita drive thru atau take away seperti itu. Dan kalau misalnya yang kita tetap mau makan di luar, kita kalau bisa carinya yang outdoor ya dok ya. Yang outdoor, terus kalau bisa ya yang makanannya itu yang masih anget-anget gitu ya dok ya. Betul. Atau kalau nggak outdoor, kita yakinkan bahwa ventilasinya bagus gitu. Iya benar, ventilasinya bagus itu sih terus yang paling penting ya dok ya. Kapasitas restoran nggak boleh full. Nggak boleh full, iya benar. Pokoknya kalau resiko tinggi tuh udah pasti ya kita ramai, terus ventilasinya kurang, indoor ya dok ya, itu resiko tinggi ya. Ya, itu resiko tinggi. Oke deh dok, karena sudah menjawab semua pertanyaan ada ya yang dok ya, nggak ada yang terlewatin. Oke, sudah ya? Ya, sudah ya dok ya. Karena pertanyaannya udah terjawab semua. Makasih banyak ya dok, udah meluangkan waktu juga buat live bareng kita. Makasih banyak nih dok, infonya bagus banget. Dan terima kasih juga buat netizen yang udah bertanya. Semoga kita bisa ketemu di live selanjutnya ya dok ya. Oke, selamat sore dok. Terima kasih. Bye netizen, bye dok.